Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat atau saudagar IGA dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam kondisi yang sehat dan segala aktivitas keseharian kita dapat berjalan sesuai dengan harapan kita semuanya. Senang sekali saya Bang Ilo kembali hadir menemani saudagar IGA di podcast IGA Radio. Saudagar IGA, hari ini kita menghadirkan dua tokoh penting yang memiliki peran besar dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Baru. Yang pertama Bapak Dandim 1405 Parepare sebagai representasi TNI AD yang selama ini hadir bersama masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan pembangunan. Dan yang kedua Ibu Bupati Baru sebagai kepala daerah yang memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pembangunan daerah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena itu tema podcast kita kali ini adalah TNI AD bersama rakyat, sinergi Dandim 1405 Parepare dan pemerintah Kabupaten Baru membangun dan memberi manfaat. Hari ini kita tidak hanya ingin berbicara tentang pembangunan fisik, kita ingin membahas lebih jauh bagaimana TNI dan pemerintah daerah membangun sinergi. Bagaimana memastikan pembangunan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan yang paling penting, apa yang dirasakan masyarakat setelah program itu dilaksanakan. Nah, kita akan membahas 3 isu utama pada podcast kita kali ini, tentang jembatan, tentang rumah layak huni, dan tentang manunggal air. 3 hal yang kelihatannya sederhana tetapi dampaknya sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Nah, saudagar IGA Radio telah hadir bersama kita yang pertama, narasumber kita yang tentu sangat luar biasa pada hari ini. Bapak Dandim 1405 Parepare, Letkol Infantri Erwin Hidayat SIP. Selamat datang Pak Dandim. Ya, terima kasih Bang Ilo. Dan yang kedua, Bupati Baru yang sama-sama kita banggakan, Ibu Andi Ina Kartikasari SH MSI. Selamat datang Ibu Bupati. Salam jumpa Bang Ilo. Baik, terima kasih. Terima kasih kedua narasumber kita yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama IGA Radio. Dan tentunya bersama saudagar IGA di seluruh Kabupaten Baru dan seluruh pemirsa di tanah air. Karena podcast ini nantinya akan di-share di seluruh platform media sosial seperti TikTok, YouTube, dan Facebook. Baik, sebelum kita jauh berbincang-bincang terkait dengan tema kita pada hari ini, pertanyaan pertama dulu untuk Pak Dandim ini sebenarnya. Ya. Program mungkin bisa dijelaskan apa yang menjadi latar belakang, apa yang menjadi tujuan, serta kira-kira hasil apa yang ingin dicapai lewat program kolaborasi ini. Silakan Pak Dandim. Ya, terima kasih Bang Ilo. Yang saya hormati Ibu Bupati. Siap Pak Dandim. Izin kami menjawab pertanyaan pertama dari Bang Ilo. Tentunya TNI senantiasa memegang prinsip bahwasanya hadir untuk rakyat. Ya. Jadi latar belakangnya adalah kita melihat kebutuhan mendasar daripada masyarakat, khususnya yang terutama ada di Baru. Ya. Kemudian itu menjadikan acuan dasar kita untuk menganalisis hal-hal apa yang perlu kita bantu dari TNI. Ya. Kemudian dari data-data yang kita terima baik dari Babinsa ataupun langsung dari interaksi dengan masyarakat, kita komunikasi dengan pemerintah daerah. Ya. Yang mana harapannya dengan komunikasi tersebut nantinya akan menjadi program tersebut untuk membantu masyarakat. Nah, TNI di sini bertugas untuk membantu percepatan. Oke. Contoh pembangunan seperti jembatan maupun yang lain-lain yang bermanfaat untuk masyarakat lagi. Baik, Pak Dandim sudah menjelaskan tadi, mungkin kita semua sudah mendengarkan. Nah, pertanyaan berikutnya ini untuk Ibu Bupati nih. Dalam implementasi program TNI Manunggal bersama rakyat, tentu tidak berjalan efektif tanpa dukungan pemerintah daerah. Nah, bagaimana bentuk kolaborasi antara TNI khususnya Dandim 1405 dengan Pemkab Baru? Mungkin bisa dijelaskan Ibu Bupati. Iya, terima kasih sebelumnya Bang Ilo. Dan tentu salam hangat terkhusus untuk saudara IGA dimanapun berada. Saya hari ini alhamdulillah sangat bersyukur bisa hadir bersama Pak Dandim tentunya. Dan buat saya sendiri Forkopimda itu
khususnya kehadiran Pak Dandim beserta seluruh jajaran adalah menjadi bagian penting dalam pembangunan Kabupaten Baru ke depannya. Dan tentunya terkait dengan topik yang hari ini akan kita bicarakan, saya rasa ini topik ini bukan hanya sekedar bentuknya program saja, tetapi adalah terkait tentang bagaimana negara dalam hal ini lewat TNI dan pemerintah daerah yang bagaimana kita berdua ini benar-benar hadir di tengah masyarakat Baru khususnya. Dan yang saya harapkan insya Allah perbincangan hari ini tentu akan memberikan gambaran yang benar dan jujur tentang apa yang sudah, sedang dan akan kita kerjakan bersama. Dan terkait dengan program khususnya program prioritas PMK Baru terkait dengan kebutuhan masyarakat yang juga sebelumnya telah disampaikan oleh Pak Dandim, kita Kabupaten Baru ini kita prioritaskan tentu ada 3 hal, yaitu terkait dengan akses ke pendidikan dan kesehatan, dan kemudian tadi Pak Dandim juga sudah sampaikan terkait dengan tempat tinggal yang layak, termasuk di dalamnya air minum dan sanitasi yang aman, dan tentu juga khususnya terkait dengan konektivitas wilayah jalan dan jembatan. Yang tentu baru saja alhamdulillah kita berterima kasih kepada Pak Dandim beserta seluruh jajaran, kita baru saja meresmikan jembatan Garuda, jembatan Garuda di Botoe. Mungkin itu gambaran sedikit yang saya bisa berikan Bang Ilo. Oke, jadi sepertinya gayung bersambut ini antara program Manunggal TNI dengan rakyat dan bagaimana tingkat penerimaan dari pemerintah daerah Kabupaten Baru sudah disampaikan tadi oleh Bupati. Nah, Pak Dandim, ketika TNI turun langsung ke tengah masyarakat, apa sebenarnya yang Bapak lihat sebagai kebutuhan paling mendesak yang masyarakat Baru inginkan? Jadi kalau kita melihat geografis di wilayah Baru ini, sebagian ada di wilayah pesisir pantai, sebagian ada di wilayah pegunungan. Dan yang pernah kami alami sendiri pada saat kami meninjau di wilayah pelosok pegunungan itu ada 3 menurut kami yang mendasar, Bang. Yang pertama akses tadi yang disampaikan oleh Ibu Bupati, konektivitas. Betul. Salah satunya adalah jembatan, jalan, kemudian rumah yang layak huni itu perlu juga. Kemudian yang berikutnya adalah air, apalagi sekarang dalam musim kemarau. Dan ini akan berulang, siklusnya akan berulang, dan itu harus kita antisipasi lebih awal, sehingga hal itulah yang menurut saya menjadi prioritas kebutuhan mendasar dari masyarakat kita. Kemudian apakah program seperti jembatan misalnya, kemudian RTLH bagi Pak Dandim ini, rumah tidak layak huni dan menunggal air, murni merupakan program TNI atau lahir dari kebutuhan yang ditemukan langsung di masyarakat? Sebenarnya ini adalah lahir dari kebutuhan masyarakat. Karena anggota kami, terutama Babinsa ini, prajurit yang ada di lapangan, dia 1 kali 24 jam ada di desa-desa. Betul. Jadi mereka ini mendapatkan informasi tentunya hasil dari interaksi dengan masyarakat. Kemudian data-data yang kita peroleh dilaporkan kepada kami, ke Kodim, kemudian ditindaklanjuti kepada komando atas. Tentunya kita juga menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini Kabupaten Baru, mana-mana saja yang diperlukan untuk prioritas dibantu. Demikian, Bang. Artinya bagaimanapun juga tetap proses assessment yang dilakukan dari bawah, bukan kegiatan yang sifatnya top down Pak Dandim Betul. Karena mungkin infrastruktur daripada TNI juga kan lengkap, ada Babinsa dan sebagainya jadi mungkin itu yang bergerak di lapangan. Kemudian dalam pelaksanaan, masih Pak Dandim ini, kemudian dalam pelaksanaan di lapangan, mana yang lebih penting, membangun fisiknya atau membangun kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga hasil pembangunan tersebut? Kira-kira seperti apa Pak Dandim sikap TNI di sini? Ini cukup sulit pertanyaannya. Antara infrastruktur dengan membangun kesadaran, itu 2 hal yang saya pikir berimbang. Artinya infrastruktur harus, kesadaran juga harus. Tapi kalau
mungkin secara personal saya boleh memilih, itu mungkin saya lebih memilih membangun kesadaran, Bang. Membangun kesadaran. Siap. Artinya apa gunanya kita membangun infrastruktur rumah, kemudian jembatan, namun kesadaran masyarakat kita tidak dibangun. Dia tidak ikut merawat apa yang sudah dibangunkan oleh pemerintah misalnya, dalam hal ini jembatan. Itu tidak akan bertahan lama nantinya apabila kesadaran masyarakat ini tidak dibangun juga. Demikian. Ya, artinya Pak Dandim ingin mengatakan bahwa TNI dalam bekerja melakukan model partisipatif di mana masyarakat tidak hanya sebagai penonton, tapi dia ikut di dalam proses itu, sehingga muncul nanti yang namanya rasa memiliki seperti itu. Baik, kita lanjut kepada Ibu Bupati dari perspektif pemerintah daerah. Apa yang menjadi prioritas Pemkab Baru dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat saat ini? Silakan. Iya. Jadi terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini, mungkin seperti yang saya sampaikan sebelumnya, terkait beberapa hal yang mana itu yang menjadi pokok utama dari apa yang kita lihat menjadi permasalahan di masyarakat kita. Nah, yang saya ingin katakan bahwa hal itu tentu tidak akan mungkin kami saja pemerintah yang bisa menyelesaikan terkait apa yang menjadi masalah itu. Nah, tentu disinilah pentingnya kolaborasi. Betul. Kolaborasi bersama Forkopimda Kabupaten Baru. Nah, terkhusus yang ingin saya katakan bahwa di sini, karena di sini kita berhadapan dengan Pak Dandim, ya tentu bagaimana kehadiran TNI, di tengah-tengah masyarakat kita khususnya. Dan tentunya ya buat saya sebagai bupati, sebagai kepala daerah, nah ruang inilah yang tentu kami buka selebar-lebarnya untuk bagaimana kehadiran TNI ini bersama jajaran khususnya Kodim 1405 Parepare ini yang juga adalah mitra strategis pemerintah, mitra strategis pembangunan daerah yang tidak hanya bukan sekedar kita bicara soal terkait dengan keamanan, tetapi yang terpenting adalah Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang mana sekali lagi di dalamnya ada Kodim, ada Pak Dandim beserta jajaran. Inilah ruang di mana kita bisa saling bertukar informasi tentang soal masalah kondisi masyarakat di lapangan, yang mana juga itu tidak terlepas daripada tanggung jawab Kodim 14 dalam hal ini Pak Dandim. Karena yang ada di bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ada daripada unsur TNI, yaitu Babinsanya Pak Dandim. Nah itu dia Bang Ilo. Kemudian Ibu Bupati, apakah ada program pemerintah yang kemudian dapat diperkuat melalui keterlibatan TNI di lapangan? Nah itu tadi seperti yang saya jelaskan di awal-awal sebelumnya, yang terpenting ini adalah bagaimana terkait dengan akses pendidikan. Akses pendidikan. Nah tentu ada juga sekolah-sekolah anak-anak kita yang jauh, yang ada mungkin wilayahnya di atas pegunungan, yang mana akses jalan sangat sulit buat mereka. Nah tiba-tiba alhamdulillah kita mendapatkan perhatian dari Dandim. Nah ini salah satu sekali lagi yang saya katakan bahwa betapa pentingnya kolaborasi ini, yang mana yang lain lagi juga akses sanitasi. Nah itu semua tidak akan bisa kalau hanya pemerintah daerah saja yang punya perhatian, yang kadang mungkin itu terlewatkan dari kami. Tetapi karena ada Babinsa yang akhirnya hal itu bisa tersampaikan ke atas, dan yang menjadi masalah masyarakat kita khususnya anak-anak kita dari sisi infrastruktur, alhamdulillah bisa terselesaikan.
Nah, kurang lebih seperti Bang Ilo. Baik, Saudara Iga, sepertinya apa yang menjadi program selama ini dari TNI AD itu sangat relevan sekali dengan pemerintah daerah kabupaten, menyentuh, sehingga menurut saya ini bentuk kolaborasi memang yang sangat efektif sekali. Baik, kita masuk nanti di season yang kedua. Sebelumnya kita akan break dulu untuk minum. Silakan. Baik, Saudara Iga, kita masuk ke persoalan pertama tentang jembatan bagi masyarakat. Jembatan bukan sekedar konstruksi. Jembatan bisa menjadi jalan menuju sekolah, pasar, kebun, tempat kerja, bahkan akses menuju pelayanan kesehatan. Poinnya, jembatan adalah instrumen penting untuk mobilisasi berbagai sumber daya yang ada. Nah, kira-kira Pak Dandim, ketika TNI menemukan jembatan yang kondisinya rusak atau membutuhkan pembangunan, apa pertimbangan utama untuk menentukan bahwa lokasi tersebut menjadi prioritas? Silakan Pak Dandim. Baik, Bang Ilo. Tentunya kita melihat dua perspektif. Yang pertama adalah dampak dengan manfaat. Dampak dan manfaat, ya. Dampak kita melihat dulu bagaimana dampaknya apabila jembatan ini putus. Betul. Apakah nantinya ada anak-anak yang misalnya dia harus berangkat sekolah karena akses jembatan terputus, anak tersebut tidak bisa berangkat sekolah. Kemudian apakah ada nanti ibu-ibu yang harusnya berangkat ke pasar terhalang aksesnya karena jembatan yang tidak bisa digunakan. Betul. Kemudian manfaat juga demikian. Selain untuk menghubungkan akses ke antar desa, antar dusun dan segalanya, itu kita juga perlu pertimbangan bahwasanya masyarakat kita juga sebagian besar hidupnya bercocok tani. Nah, jembatan ini apakah bisa bermanfaat untuk digunakan menuju ke jalur-jalur pertanian, karena itu juga penting juga. Jadi dua hal itu yang menjadi asesmen kami untuk pertimbangan utama untuk menentukan skala jembatan itu. Kemudian seberapa besar peran masyarakat dalam proses pembangunan jembatan tersebut? Tentunya sangat besar sekali, Bang. Nah, ini yang perlu kita tekankan lagi, bahwasanya membangun kesadaran ini. Jadi harapannya memang masyarakat ikut bersama-sama dengan TNI, karena kita memiliki mungkin tenaga, tapi masyarakat juga diharapkan partisipasi di situ. Nantinya jembatan ini jadi, ya itu memang punya masyarakat. Baik, Pak Dandim, kalau boleh tahu, bisa mungkin digambarkan kepada pemirsa kita, ini jembatan yang sudah dibangun dengan kolaborasi ini bisa disebutkan di mana saja, Pak Dandim, yang di wilayah Kabupaten Baru, mungkin bisa disebutkan. Kalau dalam periode ini, insya Allah nanti akan ada 3 jembatan, Bang, di wilayah Baru. Yang pertama sudah dibangun dan diresmikan oleh Ibu Bupati. Oh, yang disampaikan tadi Ibu Bupati ya, sudah diresmikan. Oh, yang di Botoe. Saya sempat lihat kalau menuju ke Makassar sebelah kiri itu luar biasa. Betul, itu. Ini namanya Jembatan Garuda ya, Pak? Jembatan Garuda. Oke, silakan dilanjutkan, Pak Dani. Nah, di Jembatan Botoe itu kurang lebih 2-3 bulan itu untuk menyelesaikan jembatan itu, karena memang aksesnya di situ awalnya di bawah, Bang, jembatan itu. Jadi apabila air ini meluap, dia akan terendam jembatan ini. Betul. Sehingga masyarakat di situ menyampaikan kepada kami, khususnya Babinsa pada saat itu, bahwasanya kalau bisa jembatan dinaikkan, karena nanti pada saat tiba musim penghujan, di mana air naik, jembatan masih bisa digunakan oleh masyarakat. Dan itu sudah jadi, alhamdulillah kemarin sudah diresmikan oleh Ibu Bupati. Kemudian ada jembatan yang sedang progres juga di Padumpu, Kecamatan Balusu ya. Kecamatan Balusu. Nah, ini kurang lebih sudah masuk ke 30%. 30%. Nah, itu aksesnya menghubungkan antar desa. Nah, kemudian nanti insya Allah dalam waktu dekat ada juga jembatan di wilayah Jangan-Jangan, desa Jangan-Jangan. Nah, itu nanti jembatan beton untuk aksesnya. Demikian, Bang. Nah, Pak Dandim, setelah jembatan ini selesai, bagaimana TNI memastikan masyarakat ikut menjaga dan merawatnya? Ini yang paling penting ini. Kira-kira ada SOP enggak di jembatan ini juga? Jangan sampai lewat tonase dan sebagainya. Silahkan, Pak Dandim. Ada, Bang. Jadi khususnya jembatan gantung, Bang, ya. Kita berbicara jembatan gantung ini memang tingkat kerawanannya tinggi. Betul. Nah, jadi harus ada SOP di situ, seperti yang sudah kita bangun, ada prosedur bahwasanya yang melewati 3 atau 4 orang. Kalaupun motor ya hanya 1 kali
lewat. Artinya tidak bisa, kalaupun dia bertemu juga nggak mungkin juga, karena posisinya jembatan itu hanya mampu dilewati satu motor kan gitu. Yeah. Nah, jadi bergantian, secara bergantian. Kemudian masyarakat diharapkan mematuhi itu SOP itu, aturan itu, sehingga masa pakainya juga panjang. Seperti itu, Bang. Ya, betul ya. Jadi tidak perlu banyak maintenance sebenarnya ketika kesadaran masyarakat sudah full untuk ikut berpartisipasi ya, Pak Dandim ya. Terutama tadi SOP itu. Karena kalau melanggar SOP ya bisa saja umur daripada jembatan ini tidak panjang. Tidak panjang, betul. Baik, Saudagar Iga, kita beralih lagi ke Ibu Bupati kita ya. Pemimpin atau Bupati yang dikenal sangat humanis ini di daerah kita, Kabupaten Baru. Nah, Ibu Bupati, dari sisi pemerintah daerah, bagaimana Pemkab melihat pembangunan jembatan yang dilakukan melalui proses kolaborasi dengan TNI ini? Iya, terima kasih Bang Ilo. Tentunya, ya alhamdulillah kami melihat kerjasama ini adalah pastinya saling melengkapi, kerjasama yang saling melengkapi. Terkhusus terkait dengan titik-titik jembatan yang secara teknis kecil, tapi dampaknya tentu besar bagi masyarakat kita. Yang mana juga alhamdulillah ini sebenarnya seringkali minta maaf belum masuk dalam skala prioritas anggaran daerah tahun berjalan. Ini mungkin juga terkait dengan efisiensi nasional ya. Jadi keterbatasan kita ya, terbatas anggaran. Dan ada skala prioritas sekali lagi yang harus kita terapkan. Ada yang prioritas dari yang prioritas. Ya. Seperti itu. Silakan Ibu Bupati. Dan tentunya ya itu tadi kita bersyukur. Nah, ketika TNI turun membangun jembatan seperti itu, nah itu sama saja sekali lagi alhamdulillah mempercepat apa yang sebenarnya juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Sekali lagi kami sangat berterima kasih dan menganggap inilah juga bentuk gotong royong lintas sektor yang harus terus dijaga. Dan buat kami ini bukan cerita abstrak saja, tetapi yang nyata adalah banyaknya bukti di lapangan. Betul. Ya, yang sekali lagi yang nyata adalah terkait apa yang telah juga disampaikan Pak Dandim bahwa pembangunan jembatan jembatan Perintis Garuda tahap 3 ya Pak Dandim, itu di Sungai Kaladibotoe yang kemarin itu ya yang ada di Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete, Rilau, Pak Dandim. Nah, ini pembangunan ini tentu adalah bagian dari program percepatan infrastruktur yang dilaksanakan serentak di 13 titik di seluruh jajaran Kodam 14 Hasanuddin. Yang mana ini adalah juga arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang secara langsung melihat kondisi masyarakat kita, khususnya anak-anak dan ibu-ibu yang selama puluhan tahun menghadapi keterbatasan akses infrastruktur seperti jembatan. Dan sekali lagi ini telah diresmikan pada Kamis kemarin tanggal 13 Agustus 2026 bertepatan dengan peluncuran program jembatan secara nasional melalui Zoom meeting. Yang kami ketahui juga kegiatan ini sekaligus groundbreaking 3.300 ya Pak Dandim, jembatan di seluruh Indonesia. Dan terkhusus kita bersyukur di 3.300 itu ada terselip Kabupaten Baru. Nah, ini kita harus berterima kasih terhadap tentu perhatian dari Pak Dandim beserta seluruh jajaran. Itu mungkin Bang Ilo. Ya, jadi kalau bisa mungkin kita katakan bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto ini sangat concern ya terhadap infrastruktur, terutama jembatan yang menghubungkan ini berbagai sumber daya yang ada di desa ini. Baik, kemudian bagaimana kira-kira strategi Pemkab agar persoalan akses masyarakat yang belum tersentuh pembangunan bisa terus dipetakan dan diperjuangkan? Ini persoalan sustainability-nya nih ke depan ini, Bu Bupati. Kira-kira seperti apa? Ya, tentunya ya dengan komunikasi dengan para kepala desa, ya kami juga terus memperbarui data infrastruktur desa bersama dinas terkait, juga camat dan kepala desanya sendiri, agar nantinya
titik mana yang paling mendesak, itu juga yang menjadi perhatian kita. Yang terpenting adalah laporan dari lapangan sekaligus bagaimana Babinsa dan Babinkantimas yang memang juga mereka lah yang setiap hari berada di tengah masyarakat juga dapat menjadi sumber informasi bagi kami tentunya, sekaligus sekali lagi untuk memperkuat data itu untuk kita perjuangkan masuk dalam usulan anggaran baik melalui APBD kabupaten maupun misalkan melalui kita memanfaatkan bantuan keuangan juga dari provinsi dan juga kita memanfaatkan program Impres Jalan Desa yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat. Kurang lebih seperti itu, Bang Ilo. Artinya memang di sini diperlukan koordinasi dengan stakeholder yang terkait, karena ini juga terkait dengan perencanaan ya. Oke, saya beralih ke Pak Dandim. Kalau TNI menemukan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya membutuhkan penanganan pemerintah daerah, bagaimana mekanisme koordinasinya dengan Pemkab? Seperti apa yang selama ini dilakukan ini? Iya, mekanismenya itu ada melalui forum-forum yang mungkin dibangun sama pemerintah daerah melalui Forkopimda. Kemudian dari situ kita melaksanakan rapat bersama Ibu Bupati tentunya dengan unsur-unsur Forkopimda yang lain. Kemudian lain halnya itu terkait dengan pendataan. Informasi ini bisa kita peroleh dari Babinsa, Bang Ilo. Pendataan itu kemudian bisa kita laporkan langsung, mungkin jalur langsung ya, mungkin saya dengan Bu Bupati bisa berkomunikasi, Bu ya. Bisa begitu ya Ibu Bupati? Iya banget. Karena kalau kita menunggu prosedur surat, Bang Ilo, sementara masyarakat ini membutuhkan bantuan, itu akan lama, tidak akan teratasi. Tapi kalau kita bisa komunikasi langsung antara mungkin saya selaku Dandim dengan Ibu Bupati, itu malah lebih baik. Betul, Pak Dandim. Seperti itu. Sama dengan podcast kita kali ini ya. Jadi komunikasinya langsung dengan Bupati. Jadi meskipun persiapannya mendadak begini, tetapi bisa tetap dilaksanakan ya. Alhamdulillah. Karena itu kita harus juga berterima kasih nih sama Ibu Bupati nih. Di tengah-tengah kesibukan beliau menjelang 17 Agustus luar biasa itu, Bang. Termasuk Pak Dandim sebenarnya juga masih bisa meluangkan waktu bersama dengan sahabat 3 radio ya. Alhamdulillah. Kemudian Ibu Bupati, ini masih ada lagi nih yang perlu kita tanyakan nih. Ketika TNI menyampaikan temuan kebutuhan masyarakat di lapangan, seberapa cepat pemerintah daerah dapat meresponnya? Ya, buat saya sekali lagi Forkopimda itu adalah bagian penting dari pemerintahan kami. Maka dari itu jika hal itu terjadi, tidak ada Bang Ilo. Yang ada kata adalah kami memaksimalkan, mengusahakan secepat mungkin. Seperti kata Pak JK, lebih cepat lebih baik. Itu, luar biasa ini. Tentu ya itu juga kan menjadi penghargaan kita. Nah ini jika begitu ada temuan dari TNI, ya memang biasanya juga langsung kami tindak lanjuti dengan melakukan verifikasi lapangan oleh dinas teknis terkait. Nah kalau itu tentunya adalah sesuatu yang bisa sesegera mungkin kami tangani, dan juga dengan kesiapan sumber daya yang ada, insya Allah kami bisa langsung eksekusi. Nah kalaupun terkait dengan kebutuhan anggaran lebih besar, maka tentu kami akan memasukkan program tersebut sebagai usulan prioritas di perubahan anggaran ataupun di tahun anggaran berikutnya. Tetapi yang penting adalah yang saya ingin tekankan, tidak ada laporan dari anggota Pak Dandim di lapangan yang kami diamkan begitu saja. Atau tidak direspon. Atau tidak direspon. Nanti marah Pak Dandim. Berat Pak Dandim. Saya. Tapi ada kalimat tadi Pak Dandim yang paling kita senang mendengarnya hari ini. Bisa langsung dieksekusi. Amin. Tapi itu nyata itu Bang Ilo. Nyata. Jadi ini contoh nyata pada saat pembangunan jembatan Botoe ini Pak Ilo. Kami kesulitan untuk pembersihan lahan Ibu. Setelah pembangunan jembatan itu kan harus dibersihkan. Karena sebelumnya banyak pohon apa itu di situ ya. Banyak pohon sekali Bu, banyak sekali pohon di situ. Kemudian kami sampaikan kepada staf kami untuk berkoordinasi kepada OPD. Dalam hal ini Kepala Dinas PU.
langsung diaksi Bang. Langsung Diaksi, keluar alat berat di situ, langsung dibersihkan. Ya, perintah ya, karena masalahnya perintahnya ini orang nomor 1 di daerah ini. Tidak, ini karena ada komunikasi yang komunikasi positif, yang baik ya, antara pemerintah dengan TNI. Iya, karena ini Pak Dandim juga OPD saya itu Kepala Dinas sudah tahu. Pokoknya kalau ada pesan khusus dari Forkopimda, Pak Dandim, Pak Kapolres, jangan tinggal. Pasti kalau ditinggalin pasti Ibu Bupati marah. Iya. Itu luar biasa. Makasih, baik, Saudagar Iga Radio, kita akan memasuki di segmen yang ketiga, dan setelah ini kita mungkin mau minum air putih dulu, silahkan. Oke. Saudagar Iga Radio dimanapun Anda berada, kita masuk ke persoalan yang kedua, rumah tidak layak huni. Karena ketika kita berbicara tentang rumah, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang kehidupan sebuah keluarga. Ada keluarga yang mungkin bertahun-tahun tinggal dengan atap yang bocor, dinding rusak, lantai yang belum layak, dan kondisi jauh dari standar kenyamanan. Nah, kira-kira Pak Dandim, bagaimana TNI melihat persoalan rumah tidak layak huni di tengah masyarakat? Ya. Kalau kami sebagai TNI melihat rumah tidak layak huni ini bukan hanya soal atap bocor saja Bang. Iya. Bukan soal dinding kayu yang rapuh. Iya. Jadi ini soal martabat manusia Bang. Iya. Artinya bagaimana seorang anak ini bisa belajar kalau atapnya bocor. Betul. Kemudian bagaimana orang-orang tua bisa sehat apabila dia tinggal di tempat yang lembab. Betul. Karena bocor rumahnya. Nah, makanya TNI di sini memedomani 8 wajib TNI Bang. Mungkin perlu diketahui oleh rekan-rekan Saudagar IGA sekalian, bahwasanya di situ ada butir terakhir di 8 wajib TNI, yaitu mempelopori, menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat. Betul. Nah, disitulah kita berpegang teguh bahwasanya merehab rumah yang tidak layak huni adalah bagian daripada di 8 wajib TNI yang ke-8 itu. Ya. Kita mengatasi kesulitan rakyat Yang dihadapi oleh rakyat. Ya, termasuk tadi rumah yang tidak layak huni itu. Betul. Bagaimana TNI hadir di situ melakukan program perbaikan rumah ya, katakan rehab rumah ya, untuk bagaimana supaya dia layak huni. Artinya kalau kita mau kembali lagi ke filosofi ini, bagaimana memanusiakan manusia sebenarnya ini ya. Betul. Kemudian kira-kira apa kriteria utama yang menjadi pertimbangan dalam menentukan penerima program RTLH ini, Pak Dandim? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, tentunya ada tiga kriteria. Yang pertama adalah fakta di lapangan. Tentunya kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, artinya kita survei di lapangan apakah memang benar rumah tersebut tidak layak. Terkait dengan tanahnya, mungkin dindingnya ataupun MCK-nya. Nah, itu kita pastikan, kita survei betul apakah memang rumah tersebut tidak layak. Kemudian yang kedua adalah kondisi ekonomi. Nah, ini kita perlu pertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat bagaimana. Apakah dia masuk ke dalam masyarakat yang miskin ekstrim, nah itu perlu memperoleh perhatian. Ini kalau kita. Dalam istilah pemerintah ini ada desil 1 sampai itu juga menjadi bagian indikator yang dinilai ya, Pak Dandim ya. Betul sekali. Kemudian bagaimana memastikan bantuan tidak salah sasaran, ini yang penting nih. Nah itu tadi Bang, setelah di asesmen tadi itu ya kan, tentunya mungkin tadi saya perlu tambahkan satu lagi Bang ya. Yang ketiga itu masalah kepemilikan lahan. Nah ini perlu kita pantau juga, bahwasanya jangan sampai di lahan yang kita bangun RTL ini menjadi polemik di kemudian hari. Makanya perlu ada dari desa ataupun verifikasi dari pihak terkait bahwasanya rumah tersebut memang layak untuk dibangunkan ataupun direhab menjadi rumah yang layak huni. Artinya poinnya tidak dalam keadaan sengketa ya. Betul. Seperti itu. Pak Dandim mungkin bisa menjelaskan kepada pemirsa kita, memberikan contoh visual barangkali atau data yang sudah dilakukan terkait dengan rehab rumah layak huni ini. Seperti pada saat TMMD di tahun 2025 kita pernah membangun rumah layak huni ya. Kalau membangun kan rumah layak huni Bang ya, bukan membangun rumah tidak layak huni ya. Membangun rumah layak huni ini ada di wilayah Kecamatan Sopeng Riaja. Sopeng Riaja kecamatan ya Pak ya? Iya, kecamatan. Kecamatan betul ya. Betul. Kemudian di wilayah
Tompo, ada juga di situ ada 6 titik di situ yang kita bangun di TMMD tahun 2025 Bang. Kemudian insya Allah nanti nih Bang, di Kiru-Kiru akan ada juga rehab rumah tidak layak huni, ada 10 unit. Oke. Ini langsung perlu diketahui mungkin langsung dari pemerintah provinsi Bu. Oh. Itu ada kerjasama dengan Kodam. Kemudian ada beberapa titik di wilayah Sulawesi Selatan ini untuk memperoleh rehab tidak layak huni. Dan ini sudah disurvei juga Bang. Iya, jadi selain kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten, juga ada kerjasama dengan pemerintah provinsi ya. Betul. Dan DIM ya. Betul. Kemudian menurut Bapak, apa perubahan yang paling besar yang biasanya dirasakan keluarga setelah rumahnya katakanlah diperbaiki supaya menjadi layak huni? Yang pertama pasti ya masalah kesehatan. Ya, tentunya dengan rumah yang baik, rumah yang layak, insya Allah kehidupan anak-anak ataupun orang-orang tua kita di situ menjadi lebih sehat. Kemudian semangat hidup Bang. Semangat hidup. Mungkin ada ibu-ibu tua mungkin pada saat cucunya datang mungkin pernah ada perasaan malu karena rumahnya jelek ya kan? Atau tidak layak lah. Tapi setelah dibangunkan rumah jadi senang kalau cucunya ke rumahnya kan itu. Mereka semakin percaya diri, confident ya. Kemudian yang berikutnya ada tentang terkait dengan harapan. Nah, jadi orang-orang tua kita menjadi lebih semangat untuk bekerja karena pulang kerja dia punya rumah tinggal yang layak. Seperti itu. Oke, baik. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Dandim. Nah, Ibu Bupati, bagaimana Pemkab baru memandang persoalan RTLH ini sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat? Iya Bang Ilo. Jadi bagi kami rumah layak huni itu adalah hak dasar setiap keluarga. Betul. Ya, dia bukan hanya sekedar program bantuan saja. Nah, tentu keberhasilan program perbaikan RTLH itu sekali lagi bukan sekedar untuk pencapaian target fisik pembangunannya saja, melainkan menjadi tolak ukur utama hadirnya pemerintah daerah dalam melindungi warga rentan. Nah, rumah yang layak berkaitan langsung tentu seperti apa yang disampaikan Pak Dandim, berkaitan dengan kesehatan keluarga, tumbuh kembang anak, sampai juga pada pencegahan stunting. Nah, karena itu menurut kami penanganan RTLH itu adalah menjadi salah satu prioritas kami dalam program perumahan daerah, dan tentu kami terus berupaya juga menyinkronkannya dengan program serupa yang juga dari provinsi maupun pemerintah pusat agar insya Allah ke depan cakupannya juga semakin meluas. Seperti itu Bang Ilo. Oke, berarti kalau begitu bagaimana Pemkab memastikan data masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni itu benar-benar valid? Kira-kira bagaimana ini Ibu Bupati? Karena kita sering mendengar di media sosial juga kan masih ada satu dua ya, apa karena kesalahan data atau apa? Kira-kira bisa dijelaskan bagaimana supaya valid ini? Jadi memang kami ini tidak hanya mengandalkan data di atas kertas saja. Betul. Dinas terkait dalam hal ini Dinas PUTR Perkim, Dinas Sosial dan P3A, dan juga tentu dengan pemerintah desa, kelurahan, mereka turun langsung untuk memverifikasi kondisi rumah calon penerima. Kami juga tentu membadankan dengan data sen, DTSen untuk mengetahui posisi detail penerima manfaat. Nah, selain itu kami juga melibatkan RT, RW serta unsur di lapangan seperti Babinsa dan Babinkan Timas untuk saling mengecek silang pastinya. Dan dengan begitu insya Allah bantuan yang turun itu tepat sasaran, terarah tentu kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. Artinya Pemkab di sini tidak hanya menerima data mentah, tetapi tetap melakukan cross check di lapangan dengan seluruh infrastruktur yang ada sampai di lapisan paling bawah. Ini luar biasa sekali nih Pak Dandim, supaya tidak ada lagi komplain-komplain terkait dengan itu. Kita mau ini bantuan turun tepat sasaran. Tepat sasaran. Kemudian apakah sinergi Pemkab dengan TNI dapat menjadi salah satu cara untuk mempercepat penanganan RTLH? Mungkin bisa dijelaskan di Baru? Jelas ini merupakan salah satu cara untuk mempercepat penanganan RTLH di Kabupaten Baru, dan sudah kami rasakan sekali lagi manfaatnya.
Nah, ketika TNI turun bersama warga membangun atau merehab rumah, pengerjaannya tentu jauh lebih cepat karena ada tenaga tambahan dan yang pasti semangat gotong royong yang tumbuh kembali di tengah masyarakat. Nah, ini bukan juga hanya soal rumah selesai lebih cepat, tetapi juga yang pasti ini menumbuhkan kembali kebersamaan warga yang dulu yang biasa mereka saling bahu-membahu. Nah, sebagai contoh di lapangan saat ini terdapat perbaikan rumah tidak layak huni dalam rangka peningkatan kualitas pemukiman kumuh di Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Sopeng Riaja yang disampaikan mungkin sebelumnya Pak Dandim, sebanyak 10 unit dan ini dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Baru dan hadirnya TNI. Nah, Pemkab Baru dalam hal ini terutama membantu dalam hal koordinasi di kelurahan dan juga mendampingi kegiatan awal di lapangan. Nah, kurang lebih seperti itu Bang Ilo. Nah, kira-kira Ibu Bupati, masyarakat tentu ingin tahu ketika masih banyak rumah yang membutuhkan perhatian, bagaimana pemerintah menentukan siapa yang harus didahulukan. Ini kembali lagi kepada skala prioritas. Iya. Nah, kembali lagi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa apapun itu tentu kita akan melihat hal-hal tersebut apakah tetap masuk menjadi skala prioritas atau itu bisa saja kita simpan dulu untuk tahun berikutnya. Tetapi apapun itu tetap menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Yang pasti tidak akan menjadi bahwa itu terlewatkan begitu saja. Nah, kurang lebih begitu Bang Ilo. Nah, baik, Saudara Iga mungkin perlu mengetahui apa yang telah disampaikan tadi oleh Pak Dandim dan Ibu Bupati, bahwa ketika ada program RTLH misalnya, bahwa pemerintah bersama TNI tentu akan mendengar dan itu akan ditentukan nanti yang mana akan menjadi skala prioritas, tentu dikondisikan dengan situasi dan kondisi Tetapi bukan berarti ditinggalkan kalau tahun ini tidak dilaksanakan, tapi bisa dianggarkan untuk tahun ke depan. Baik, Saudara Iga Radio, kita nanti masuk ke tahap sesi yang keempat atau yang terakhir dari perbincangan kita pada hari ini, dan sebelumnya kami break dulu. Untuk Saudara Iga Radio dimanapun Anda berada, kita masuk kepada segmen 4 tentang menunggal air. Air bukan hanya kebutuhan rumah tangga, air menyangkut kesehatan, kebersihan, pertanian, peternakan, dan kehidupan masyarakat secara umum. Nah, Pak Dandim, apa sebenarnya konsep manunggal air yang telah dilaksanakan TNI AD? Iya, Bang Ilo, untuk manunggal ini kalau boleh saya terjemahkan sebenarnya berasal dari kata bahasa Jawa ya. Oh, bahasa Jawa ya, Pak Dandim ya. Artinya itu menyatu. Nah, di sini TNI manunggal air, artinya TNI menyatu dengan masyarakat. Kita menyarikan solusi tentang kesulitan air. Jadi bukan hanya TNI ini menggali sumur terus pergi, tidak, tapi sama-sama dengan masyarakat nantinya sumur itu sampai dipelihara, diserah terimakan, kemudian dipelihara, dirawat. Jadi kita pastikan bahwasanya daerah-daerah yang khususnya mungkin rawan kekeringan itu memiliki akses air bersih. Kemudian jadi Pak Dandi, bukan hanya persoalan kebutuhan air untuk air bersih, tetapi juga untuk pertanian. Pertanian, betul. Itu tadi maksudnya. Baik, persoalan air seperti apa yang paling banyak ditemukan di wilayah kerja Kodim 1405? Iya, kita tahu betul bahwasanya sekarang ini musim kemarau ya, musim kering ya. Kering yang panjang. Kalau orang bilang El Nino mungkin ya. Ini pastinya banyak wilayah-wilayah di Kabupaten Baru khususnya kekurangan air. Tentunya debit-debit air di sumber-sumber air juga semakin menyusut. Jadi itu mungkin salah satu persoalan air yang ada di wilayah Baru ini, Bang. Yang pernah dilaksanakan yang bisa menjadi best practice kita pada pemirsa, kira-kira apa yang sudah dilakukan yang terkait dengan air ini? Iya. Kodim sendiri pernah membangun air bersih ya. Air bersih di wilayah Baru pada saat TMMD juga 2025 juga kita proyeksikan itu untuk membangun air bersih. Yang pasti bahwa program untuk air bersih dan untuk mengairi sawah ini pernah dilaksanakan oleh TNI di Kabupaten Baru ini. Pernah.
Baik, kita ke Ibu Bupati dulu sebelum kita masuk di sesi yang terakhir. Bagaimana Pemkab Baru melihat program Manunggal Air ini? Ini tentang air ini menjadi kebutuhan dasar kita nih, Ibu Bupati. Silakan. Iya, jadi terkait dengan air ini, kami tentu melihatnya adalah sebagai program yang strategis. Ya. Karena air itu adalah kebutuhan paling mendasar bagi kehidupan. Nah, mulai dari rumah tangga sampai pertanian. Dan tentu program Manunggal Air dari TNI Angkatan Darat ini tentu ini sejalan betul dengan upaya pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Baru khususnya dalam menyediakan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat kami. Jadi sekali lagi ini bukan hanya menjadi program yang berdiri sendiri, tetapi adalah insya Allah akan saling menguatkan dengan apa yang sedang kami pemerintah kerjakan. Pastinya seperti itu, Bang Ilo. Ya baik, Saudagar Iga, ini bagian yang membuat saya sangat menarik karena pembangunan daerah tidak mungkin dikerjakan sendirian. Ada pemerintah, ada TNI, ada Polri, ada DPRD, dan tentu yang paling penting adalah masyarakat itu sendiri. Pak Dandim, seberapa penting hubungan komunikasi antara Kodim dengan Bupati dalam merespon persoalan masyarakat? Tentunya sangat penting sekali, Bang ya. Itu tadi kami sampaikan di awal bahwasanya komunikasi itu bisa dibangun dari rapat ataupun mungkin komunikasi secara langsung. Jadi apapun yang menjadi perhatian dari masyarakat ini untuk kita bantu, selama itu bisa kita komunikasikan antara TNI, mungkin melalui Babinsa, kemudian ke leveling yang lebih tinggi lagi. Dari Dandim langsung kepada Bupati itu menjadi salah satu solusi terbaik untuk masyarakat. Apakah ada juga semacam forum-forum tertentu kira-kira Pak Dandim? Ada, Bang. Ada ya. Jadi di tingkat Koramil sendiri itu masuknya ke leveling kecamatan. Jadi di situ ada forum komunikasi pimpinan kecamatan juga ada. Forkopimda di tingkat kecamatan pun juga ada. Tingkat kecamatan juga ada. Forkopimca. Jadi mereka juga melaksanakan semacam koordinasi. Koordinasi. Kemudian apa yang Bapak harapkan dari Pemkab Baru agar sinergi TNI dan pemerintah semakin kuat? Ini persoalan sustainability atau keberlanjutan. Kira-kira Pak? Kalau harapan kami tentunya kerjasama yang sudah baik ini dilanjutkan. Iya. Kira-kira bagaimana Ibu Bupati ini? Iya, ya buat kami alhamdulillah kontribusi nyata TNI ini adalah tentu ini adalah sekali lagi kontribusinya yang sangat besar dan nyata buat kami. Dan TNI lewat Kodim dan jajaran Babinsanya hadir sampai ke pelosok yang kadang sulit dijangkau cepat oleh birokrasi pemerintah karena keterbatasan anggaran maupun proses administrasi. Dan kita yakin mereka anggotanya Pak Dandim, mereka itu bekerja tanpa pamrih dan itu betul-betul meringankan. Saya tidak mau katakan beban ya, ini karena tanggung jawab kami sebenarnya dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di desa-desa yang seperti ada di Kecamatan Pujananting, Tanetiriaja, dan Malusetasi. Jadi ini saya pikir insya Allah sama dengan Pak Dandim, kita harus jaga terus. Iya, jadi sebenarnya apa yang sudah disampaikan Pak Dandim dengan Ibu Bupati pada hari ini sebenarnya sudah memenuhi ekspektasi kita semua untuk mendapatkan kejelasan program ini. Nah mungkin Pak Dandim, kalau Bapak diberikan kesempatan menyampaikan satu usulan utama kepada Bupati Baru terkait kebutuhan masyarakat yang Bapak lihat langsung di lapangan, apa yang akan Bapak sampaikan kira-kira? Mungkin kalau boleh kami mengusulkan Ibu Bupati terkait dengan akses. Ya, karena masih banyak masyarakat kita yang tinggal di pelosok-pelosok di pegunungan yang memang aksesnya sangat sulit sekali kita tempuh. Seperti di Pujananting dan daerah-daerah yang mungkin mengarah ke Sopeng sana luar biasa sekali itu infrastrukturnya, jalannya. Sebaliknya kira-kira Ibu Bupati apa harapannya kira-kira kepada TNI untuk ke depan ini? Iya. Tentunya ada beberapa ya kami masih punya pekerjaan rumah
untuk melanjutkan penanganan RTLH di berbagai desa. Dan kemudian pembangunan jalan dan jembatan di wilayah yang akses transportasinya memang masih sangat sulit, dan pembangunan jamban yang kadang membutuhkan tenaga untuk pemasangan saprasnya, dan penguatan manunggal air di daerah yang rawan kekeringan, dan juga terkait dengan program ketahanan pangan seperti optimalisasi lahan pertanian serta pengawalan program akselerasi dan gerakan tanam serentak yang dilaksanakan khususnya di Kecamatan Malusetasi, Taneteri Lau, dan Balusu. Dan semua itu tentu akan jauh lebih cepat insya Allah terlaksana kalau terus disinergikan dengan kehadiran TNI bersama kami tentunya. Iya, artinya apa yang disampaikan oleh Bu Bupati ini sangat jelas sekali ya Pak Dandim ya, bahwa pemerintah daerah tentu akan mempertahankan bagaimana bentuk kolaborasi ini, dan kalau bisa ya tetap sustainable ya, tetap berkelanjutan ke depan, karena dari sisi pemerintah daerah dan masyarakat juga sudah merasakan manfaatnya. Nah, Pak Dandim, sebelum kita tutup, saya ingin Bapak memberikan pesan langsung kepada masyarakat Kabupaten Baru, terutama para penonton Saudagar Iga Radio. Apa pesan Bapak kepada masyarakat agar semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan kemanunggalan TNI dengan rakyat terus terjaga? Ya. Pada masyarakat Kabupaten Baru, boleh saya berpesan dalam 3 hal. Yang pertama, semangat gotong royong. Kita hadir di sini adalah untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi kesulitan rakyat. Jadi kita sama-sama bergotong royong, manakala ada saudara kita yang susah, kita sama-sama untuk bantu. Kemudian terkait dengan kepedulian sosial, TNI tidak akan bisa bekerja apabila tidak ada dukungan dari masyarakat. Sehingga mari kita saling bahu-membahu, berbuat dalam hal yang terkait dengan membantu masyarakat. Kemudian yang terakhir, kemanunggalan TNI dengan rakyat. Itu tadi, manunggal adalah filosofis daripada artinya menyatu dengan rakyat, sehingga TNI ini lahir dari rakyat, kemudian kita juga bekerja dan berjuang bersama rakyat. Demikian, Bang Ilo. Baik, terakhir Ibu Bupati, apa pesan dan komitmen Ibu kepada masyarakat Kabupaten Baru bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah benar-benar diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat? Silakan Ibu Bupati. Tentunya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang saya cintai, saya ingin sampaikan satu hal saja, bahwa pembangunan yang berhasil itu bukan hanya selesai di atas kertas saja, tapi yang terpenting adalah selesai di kehidupan warganya dalam artian yang fungsional. Jalan dan jembatan yang membuka jalan ke sekolah dan kebun, rumah yang memberikan rasa aman, sanitasi dan air yang mengalir jernih ke setiap dapur-dapur di setiap rumah tangga. Tentunya itu juga yang sangat penting. Dan selama masih ada keluarga yang belum merasakan itu, maka tentu pekerjaan kami belum selesai. Komitmen saya sederhana, turun langsung, dengar langsung, dan pastikan sampai. Terima kasih kepada TNI, khususnya kepada Kodim 1405 Parepare, Pak Dandim, yang selama ini saya tahu kita saling bergandengan tangan bersama tentu untuk mencapai apa yang menjadi tentu tanggung jawab kami yang sudah ada di dalam khususnya visi misi Kabupaten Baru selama 5 tahun ke depan. Jadi insya Allah Pak Dandim, karena ini sudah menjadi tugas kami, visi misi kami adalah kami akan membawa masyarakat Kabupaten Baru berkeadilan, maju berkelanjutan, dan insya Allah sejahtera lebih cepat. Hanya bisa dibuktikan lewat kerjasama, bukan hanya kata-kata saja Pak Dandim. Terima kasih. Dan tentu pada Bang Ilo, mari dukung pemerintahan dan bisa berjalan semua dengan baik dan tepat
tepat apa Pak? Tepat sasaran. Tepat sasaran. Iya, terima kasih Bang Ilo. Baik, Saudagar IGA, tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast IGA Radio. Dari beberapa perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa pembangunan bukan hanya soal anggaran dan pembangunan fisik, tetapi tentang akses, kebutuhan, kepedulian, sinergi, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Jembatan harus membuka akses, rumah harus memberikan rasa aman, air harus memberikan kehidupan, dan semuanya akan menjadi lebih kuat ketika pemerintah, TNI, dan masyarakat berjalan bersama. Kolaborasi TNI bersama rakyat dan pemerintah tentu tidak diragukan lagi. Di saat Orde Baru pun sudah ada program ABRI masuk desa, dan pada saat ini tahun 2000 sudah mulai lagi dengan program tersebut meskipun nama yang berbeda. Namanya adalah TEMD, TNI Manunggal Membangun Desa. Terima kasih kepada Bapak Dandim 1405 Parepare dan Ibu Bupati Baru yang telah hadir berbagi informasi bersama dengan Saudagar IGA. Saya Bang Ilo, tetap bersama IGA Radio dari Baru untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.